Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Di sini ketemu kembali dengan saya Lili Purwati yang kali ini akan menyampaikan pembelajaran matematika kelas 9 pada bab 2 pertemuan yang pertama tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun buku yang digunakan adalah buku revisi 2018 kurikulum 2013. Bukunya seperti ini. Tujuan pembelajaran adalah memahami dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Mari kita ingat kembali. Coba, apakah kalian masih ingat tentang persamaan linier? Nah, sekarang kita lihat di sini apa solusi dari persamaan berikut. Kita lihat contohnya. 2M ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang kita perhatikan cara penyelesaiannya daripada persamaan berikut. 2M ditambah 1 sama dengan 3. Ini dapat kita selesaikan dengan cara cepat. Mana yang tidak ada variabelnya bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang kita lihat plus 1 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Yang mana menjadi 2M sama dengan 3 dikurangi 1. Menghasilkan 2M sama dengan 2. Lalu kita perhatikan penyelesaian dari M itu berapa? Kita lihat di situ 2M sama dengan 2, maka penyelesaian untuk M adalah 2/2 sama dengan 1. Jadi solusi dari persamaan 2M ditambah 1 sama dengan 3 adalah 1. Oke, sekarang ini pada materi pokoknya tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum daripada persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan kenapa dinamakan persamaan kuadrat. Karena pada persamaan tersebut pangkat paling tinggi adalah 2. Sedangkan pangkat 2 itu bisa dibaca kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Dengan syarat yang di atas tadi, A BC merupakan bilangan rasional. Sekarang kita perhatikan solusi persamaan kuadrat atau cara penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Ya. Nama lain dari solusi persamaan kuadrat yaitu akar dari persamaan kuadrat. Yaitu akar dari suatu persamaan kuadrat akan ditentukan oleh diskriminan, yang mana diskriminan disingkat dengan D atau dinotasikan dengan D, yang mana diskriminan itu adalah, kita lihat di situ, B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini ada ketentuan. Apabila nilai diskriminannya nanti lebih dari 0, maka nanti terdapat 2 akar yang berbeda dari persamaan kuadrat. Yang kedua, apabila D-nya sama dengan 0, maka di situ hanya ada 1 akar dari persamaan kuadrat atau ada 2 akar tetapi kembar. Yang berikutnya adalah apabila D-nya kurang dari 0, maka pada persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat akar atau tidak mempunyai akar. Nah, sekarang perhatikan cara menemukan solusi persamaan kuadrat. Salah satu cara dalam menentukan akar atau solusi persamaan kuadrat yaitu dengan menggunakan rumus ABC sebagai berikut. X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A
Atau dapat kita lihat yang di depan tadi, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi pada rumus ABC boleh juga dituliskan dengan X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita lihat contoh berikut. Berapakah akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10? Nah, cara pembahasannya sebagai berikut. Kita lihat dulu. Di situ X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10, kita lihat pada bentuk umumnya persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita lihat X kuadrat. Ya, A-nya berarti di situ adalah yang ditempeli oleh variabel X kuadrat. Sedangkan B adalah yang ditempeli oleh variabel X. Sedangkan C adalah konstanta. Nilai A, B, C masing-masing dari persamaan adalah, kita lihat tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 10. Ingat di situ adalah bernilai negatif. Berikutnya, sekarang kita perhatikan ya. Kemudian dengan menggunakan diskriminan atau bisa disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf D, D besar ya. Oke ya, kita lihat di situ. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang nilainya B tadi berapa? Kita lihat yang di atas. B-nya adalah 3, berarti 3 dikuadratkan. Dikurangi 4, dikalikan A, A-nya 1. Dikalikan lagi C, ingat ya C-nya tadi adalah negatif 10. Nah, 3 kuadrat 9 ditambah dengan, ingat ya di situ negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Negatif 4 kali negatif 10 berarti negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti menghasilkan positif 40. Langsung kita jumlahkan. 9 ditambah 40 sama dengan 49. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi daripada penyelesaian persamaan tersebut dengan menggunakan rumus ABC, yaitu X1 dan X2 sama dengan negatif B plus min. Ini artinya nanti bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Saya ulang kembali ya, X1 dan X2 sama dengan negatif B plus min akar D per 2A. Ingat, yang akar D didapat dari diskriminan seperti yang di atas. Atau boleh dituliskan X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang dalam penyelesaian rumus ABC, perhatikan yang di atas min B. Ingat ya, B-nya menjadi negatif, B-nya tadi 3, jadi negatif 3. Plus minus akar D. Yang di depan tadi sudah ditemukan hasil atau kita langsung melihat nilai D-nya yaitu 49. Atau boleh kalian uraikan, B kuadrat dikurangi 4AC seperti yang di depan boleh ya. Namun di sini ada cara yang singkat, negatif 3 plus minus akar 9. Per 2 kali A. 2 kali A-nya tadi 1. Nah, sekarang perhatikan cara yang di bawahnya lagi. X1 dan X2 sama dengan negatif 3 plus min. Lihat, akar 49 itu bisa bernilai negatif 7 dan bisa juga bernilai positif 7 per 2. Nah, sekarang kita lihat di situ. Kita mencari X1 dulu, kemudian nanti X2. Yang X1 kita ambil daripada 7-nya yang bernilai positif. Berarti negatif 3 ditambah 7.
Atau dapat kita hitung dengan punya hutang 3 dibayar 7. Nah, sekarang kita lihat di situ. Pernya tetap per 2. Lalu penyelesaian daripada X2 kita ambil 7-nya adalah negatif. Berarti di situ kita lihat negatif 3 dikurangi 7 atau punya hutang 3, hutang lagi 7 per 2. Berarti di situ hutangnya 10 dibagi 2. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti kita temukan hasil daripada X1 adalah bernilai 2, sedangkan X2-nya adalah bernilai negatif 5. Jadi, akar dari persamaan kuadrat di atas adalah 2 dan negatif 5. Dari materi yang di atas tadi, setelah kita melihat contoh berikut penyelesaiannya, maka kita bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Kita lihat ya, yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan ABC merupakan bilangan rasional. Kemudian lagi di situ kesimpulan yang berikutnya kita dapat akar dari suatu persamaan kuadrat akan ditentukan oleh diskriminan, yaitu nilai dari diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Yang ketiga, menemukan akar atau solusi persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Dengan kesimpulan yang di atas tadi, ini ada tugas untuk kalian, yaitu latihan mandiri. Ya, di sini nanti kalian menentukan nilai diskriminan dari persamaan berikut. X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Yang pertama nanti harus kalian cari dulu A, B, C-nya berapa ya. Yang berikutnya lagi adalah M kuadrat dikurangi 7M sama dengan 18. Ingat di situ kalau nggak ada C-nya ya, hanya di situ AX kuadrat plus BX. Nah, ingat di atas tadi X, di sini tinggal sama saja, tinggal diganti variabelnya adalah M. Nah, lalu yang kedua, yang nomor 2. Tentukan akar dari persamaan kuadrat berikut. Yaitu di situ kita lihat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Soal yang kedua, 2X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke ya, itu tolong nanti dikerjakan secara mandiri. Perhatikan, kalian harus diulang lagi, kalian lihat pada materi yang di atas. Oke ya, mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.